Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum fil Qur'anil Karim wa rasulahu bil huda li Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin kharajan nas minaz zulumati ila nur aw siratal mustaqim rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Amal Maghfirah, pengurus Ramadan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Dengan sami'nya Allah kita dapat mendengar, dengan basirnya Allah kita dapat melihat, dengan kudrat iradanya Allah kita dapat berkehendak, dengan ilmunya Allah kita bisa cerdas, dengan kalamnya Allah kita bisa berbicara. Kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak rahimakumullah, ujung rambut, ujung kaki, kiri dan kanan, depan dan belakang, semuanya tidak ada apa-apanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, Allah masih memberikan kepada kita keimanan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup bukan karena kita hidup, tapi kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sehat bukan berarti kita sehat, Ibu Bapak rahimahullah, tapi Allah masih menjaga dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Ada beberapa perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara itu sampai kapanpun akan menjadi rahasia. Bahkan ketika kita mati pun, Ibu Bapak rahimahullah, meninggal dunia, semua itu tetap menjadi rahasia Allah terhadap kita. Yang pertama, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah merahasiakan amal ibadah mana yang membuat Allah itu sayang kepada kita. Allah merahasiakan amal ibadah mana yang membuat Allah itu ridho kepada kita di dunia ini. Semua itu, Bapak rahimahullah, Allah rahasiakan kepada kita. Kalaulah seandainya amal ibadah yang besar yang membuat Allah itu sayang kepada kita, Bapak rahimahullah, tentulah orang yang kaya itulah yang akan mendapatkan ridho Allah di muka bumi ini, Bapak Ibu. Kalau amalan besar yang membuat Allah itu sayang kepada kita, tentulah orang yang berkuasa, orang yang memiliki harta yang banyak, itulah yang akan mendapatkan ridho dari Allah di muka bumi ini. Tetapi Bapak rahimahullah, Allah merahasiakan itu semua dari kita. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita, Ibu Bapak rahimahullah, la takirun nasai'an minal ma'ruf. Wahai sekalian manusia, jangan pernah kalian itu menyepelekan amalan sekecil apapun.
Bisa jadi amalan yang kecil itulah yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Bisa jadi amalan yang kecil itulah yang membuat Allah itu sayang kepada kita, ibu bapak rahimahullah. Maka kita jangan pernah menyepelekan amalan sekecil apapun, ibu bapak rahimahullah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah, ibu bapak rahimahullah. Ada seorang mahasiswa, dia lapar, haus dia. Lalu dia meminta minum kepada ibu yang berjualan di kampus tersebut. Bu, boleh tak ambo meminta air segelas? Kata seorang mahasiswa kepada ibu yang berjualan di kampus. Ditengok oleh ibu itu, bapak rahimahullah, dia seperti milik anaknya sendiri. Mahasiswa itu, bapak rahimahullah, bukan sebenarnya minta air aja, lapar perutnya, duit tak ada, kiriman belum datang. Maka dilihat oleh ibu itu, bapak rahimahullah, dilihatnya seperti dia melihat anaknya sendiri. Maka bukan air putih saja yang diberikan oleh ibu itu kepada mahasiswa itu. Apa yang diberikan oleh ibu itu? Diberinya satu piring lontong, satu buah biskuit, dan segelas air susu, bapak rahimahullah. Maka diberikanlah kepada mahasiswa itu, bapak rahimahullah. Maka muncullah basa-basi uang Indonesia, bapak ibu rahimahullah. Apa nih bu? Apa nih bu? Saya cuma minta air. Makanlah ya. Itu basa-basi awak, bapak ibu. Samu bunda membantu orang barale. Sehari bunda di rumah bunda, mulai dari pagi, siang sampai sore. Maka ketika mau pulang, bu, kami mau pulang dulu. Tunggu dulu bunda. Ini dibawa tentengan oleh ahli wadah orang rumah itu, bapak ibu rahimahullah. Maka ibu apa katanya? Apa nih? Kami ikhlas nih bunda. Sempat tidak diberi, bapak rahimahullah, panjang untuk ibu bunda. Lah sehari dia nawak di situ ya, sambal pun tak mungkin. Begitulah bahasa basi uang Indonesia, ya bapak. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimakanlah oleh mahasiswa ini. Setelah dimakan, lalu dia minta terima kasih bunda, pergilah dia dari ibu itu. Beberapa tahun setelah itu, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bunda ini hidup sebatang kara, dia bapak ibu rahimahullah. Hidup sebatang kara, anaknya entah kemana, suaminya telah wafat. Tiba-tiba bunda ini masuklah rumah sakit, ibu bapak rahimahullah. Beberapa minggu setelah itu masuk rumah sakit, alhamdulillah ibu ini sehat, Pak. Sehat, Pak. Maka ketika susternya mengatakan, wahai bunda, bunda sudah boleh pulang dari rumah sakit ini, bunda sudah sehat. Maka apa kata bunda itu, bapak rahimahullah? Alhamdulillah mau sehat, cuma mau tak bisa membayar rumah sakit kok. Mana gila bunda aku, bapak ibu rahimahullah. Anak tak ada, suami sudah tak ada, hidup sebatang kara, masuklah rumah sakit, banyak biayanya bunda. Maka merenunglah bunda ini di rumah sakit itu. Di sore hari datanglah dokternya, bapak ibu rahimahullah. Datang dokternya mengatakan, bunda hari ini sudah boleh pulang. Manangi loh bunda itu, bukan aku tak mau pulang nak, piti untuk bayar rumah sakit itu tak ada, kata ibu kepada dokter itu. Ditengoklah oleh dokter ini, ibu bapak rahimahullah. Ditengok, sesuatu kenal aku ibu. Maka dia refleksnya beberapa tahun setelah itu bunda, baru ingat dia. Pergilah dia ke resepsionis itu dokternya, lalu dibayar semua tunggakan rumah sakit itu, bapak ibu rahimahullah. Lalu ditulislah sepucuk kertas. Setelah ditulis sepucuk kertas, diberikanlah kepada ibu yang sudah sehat itu, bapak rahimahullah. Lalu dibaca itu, bunda, biaya rumah sakitnya telah bunda bayar dengan sepiring lontong, secangkir susu, dan satu buah biskuit. Mana gila mak bunda ibu bapak rahimahullah. Ternyata anak yang dia bantu dahulu, ternyata dia menjadi dokter, ibu bapak rahimahullah. Maka ibu bapak rahimahullah, jangan pernah kita itu menyepelekan amal sekecil apapun.
Walaupun kita hanya berbagi separuh kurma, tapi amalan sekecil itulah yang bisa membuat Allah itu sayang kepada kita, dan Allah langsung membalasnya ya Bapak rahmatullah. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal sekecil apapun jangan pernah kita meremehkan di muka bumi ini. Termasuk Bunda memberikan pembukaan iza tobata marokotahu fa'aksirhu ma'aha. Wahai ibu-ibu, kata Rasulullah, jika kalian memasak, banyakkanlah kuahnya. Untuk apa tujuannya disuruh oleh Rasul? Agar Bunda bisa membagikan kuah itu kepada tetangga. Rupanya Pak, Bunda kok memang dipakai kan gitu ya Pak. Memang kuah aku dia ke tetangga. Dapat lagi ke mangkok ben kuah kok. Dapat semangkok ben pulau kuah kok. Dapat pulau semangkok ben kuah kok. Memang kuah aku di benda ibu tu. Padahal Bapak rahimahumullah, yang dimaksud oleh Rasul itu, kalau Bunda memberi kuahnya, masukkan sepotong daging di dalam itu maksud Rasulullah itu ada. Tapi karena tetangga kita berbaik sangka kepada Bunda, maka dicuba oleh Bapak Ibu Rasulullah. Dicuba pakai jalur, ditengok jalur kan sudah Pak jala untuk carikan jalur lu sekarang kamu ditengok, tidak ada sih. Berbaik sangka aja Pak. Coba pakai tangguh kan sudah. Apa itu tangguh? Bulik juga. Tidak ada sih Pak. Berbaik sangka aja Bunda kau yang diakhiri itu. Dicoba pakai sarinte. Kan sarinte itu kan ketek kan yang kiri bilang kau tinggi pun. Tidak ada Bapak Rahmatullah. Ya parah mah. Memang kuat lagi Bapak Ibu Rahmatullah. Tapi amalan sekecil apapun jangan pernah Bunda remehkan. Biarlah kuat babayoklah. Setidaknya Bunda telah berbuat baik kepada orang lain. Maka Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagi itu bukan mesti banyak. Sedikit pun kita berbagi, bisa jadi amalan sekecil itulah yang membuat Allah itu sayang kepada kita. Ittaqun nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun kalian bersedekah dengan sebiji atau separuh kurma. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun amal ibadah. Termasuklah bangun tidur Bunda. Kadang kan sepele bangun tidur konyol. Maka kata Rasulullah, siapa yang bangun tidur, janganlah mereka itu mencelupkan tangannya ke dalam bejana kecuali dia mencucinya tiga kali. Kan amal itu sebenarnya sepele ya Bapak Ibu rahimahullah. Tapi bisa jadi dia amal itulah yang membuat Allah sayang kepada kita. Awak kena tentu Bunda. Waktu lolo itu teman-teman itu kan awak kena tentu dakwah. Aku dipegang kadang-kadang kan. Akhirnya ketika kita bangun itu, kita cuci tangan kita 3 kali, baru kita masukkan ke dalam bejana. Bisa jadi amalan itulah yang membuat Allah sayang kepada kita, karena kita menjaga kebersihan. Paham Bundanya? Ada mencuri itu Bunda kan? Lolo cuci kan? Iya Bunda. Maka Bunda jangan sepelekan sekecil apapun amalan ibadah kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, Bunda, jika kalian itu mengambil wudhu, maka beristinsaklah 3 kali. Jika kalian bangun tidur, tentu lebih kalau ganti tentu mati-mati. Ya awak ganti kok, kalau masalah kok seperti itu masalah juga. Tentu itu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bangun tidur kata Rasulullah, maka ketika kalian mengambil wudhu itu, maka sebelum berwudhu membasuh muka itu beristinsaklah, menghirup air 3 kali dalam hidung.
Kenapa itu harus kita lakukan? Kata Rasulullah, Bunda, karena ketika kita tidur di malam hari, iblis setan itu tidur di hidup kita. Rupanya Pak, iblis itu lalu dekat itu ngawak Pak. Ketika kita tidur, maka kita buat amalan sekecil itu, ibu bapak rahimahullah, bisa jadi amalan kecil itulah yang membuat Allah sayang kepada kita hidup di dunia. Maka jangan pernah Bunda, jangan pernah Bapak meremehkan sekecil apapun amalan yang kita lakukan di dunia ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu orang jangan pernah kita remehkan. Termasuk kita memuliakan orang tua kita Bunda, jangan pernah kita meremehkan. Kadang-kadang Bunda kan ada dulu kebiasaan kita nih, orang tua itu kadang-kadang kita ini pilih kasih terhadap anak. Ini ada juga nih Bunda, jika Bunda tidak ingin dibeda-bedakan oleh anak Bunda, anak Bapak di masa tua, maka jangan pernah kita beda-bedakan kasih sayang kita terhadap anak kita. Contoh, anak pertama Bunda sekolahkan, Bapak sekolahkan, lah tamatnya sekolah, Bunda Bapak berikan pula modal untuk usaha. Kemudian Bapak Ibu rahimahumullah, Bunda servis dia setiap tahun. Anak kedua, Bunda fasilitasi semuanya Bunda, kebutuhan dia, bahkan Bunda masukkan dia ke dalam kerja. Kemudian Bunda modali dia, bahkan menikah pun Bunda aginya rumah suci. Tiba anak yang ketiga Bapak Ibu rahimahumullah, basuruh anak itu bakar raju surang. SMA-nya basuruh bakar raju, suruh mencepiti surang. Kuliah disuruh mencepiti surang, tiba buka usaha pun disuruh cepiti surang. Tak diberi bantuan oleh ayah dan ibunya. Berarti Bunda, Bapak pilih kasih terhadap anak seperti itu. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada anak pertama, kedua, maka berikan juga kasih sayang itu kepada anak ketiga. Karena kita Bunda tak tahu di masa tua kita siapa anak yang sayang kepada kita, tidak tahu kita. Kadang anak nomor satu itu sibuk dengan usahanya, sibuk dengan keluarganya, akhirnya lupa dengan Bunda, lupa dengan awak. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahnya pun tidak bisa pulang, dia sibuk. Anak yang nomor 3 Bapak Ibu rahimahumullah, karenanya tinggi di bawah, tinggi dekat rumah kita ya Bapak rahimahumullah, maka tercurahkanlah kasih sayangnya kepada Bunda. Padahal Bunda Bapak tidak sayang kepada anak itu. Anak ketiga itu Bapak tidak sayang. Kalau itu terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan ibu bapak rahimahumullah, anak yang kita benci itulah yang akan merawat kita ketika kita telah di usia senja. Tak tahu juga apa. Kadang awak tu tak langsung mati ya, tak langsung mati ya Pak. Kadang tak payah awak 2 tahun untuk awak jadi orang ketek Pak. Berserak, mandi tak bisa, makan pun tak bisa. Tapi awak tak mati yo. Siapa yang membantu kita? Siapa yang menolong kita Bapak Ibu? Tentu anak yang dekat rumah kita adalah. Sedangkan Bunda, sedangkan Bapak tak sayang kepada Bapak itu, maka bahaya Bapak Ibu. Bahkan ada 2 anak yang cajuk Pak. Ayahnya sakit, terbayaknya sakit, maka dirawatlah oleh anak yang pertama. Tapi cajuknya seperti apa Bapak Ibu? Ada lahan 5 hektar diboli di anak yang pertama Bapak Ibu dengan harga yang miring. Lah diboli di anak pertama itu Bapak Ibu rahimahumullah, alasannya untuk merawat Bunda atau Bapak yang terkapar. Setelah duit itu habis Ibu Bapak rahimahumullah, apa tuh dibiarkan tidak dirawat. Alasannya apa? Lagi pikiran potong atau ada nak segitu Pak. Cadir Pak. Hati-hati ya Pak, tengok-tengok foto anak itu yang sayang di awak.
Kadang bapak rahimakumullah lah abilah itu ada lo di balik lo di anak lo. Apa anaknya pak? Anak dia nih. Biarlah untuk merawat mama, papa, biarlah kakak belilah ruko tu yang harga miring pak. Lah habis pergi ruko tu dibiarkanlah pak tu, maka berseraklah pak tu. Tak ada yang merawat tu. Ujung-ujung siapa yang merawatnya bapak rahimakumullah? Anak ketiga tu lah. Anak bongsu awak tu lah. Maka bunda lek elok betul. Bunda mengingatkan dia beli kasih dekat anak. Mau sukses anak kita itu mau tidak, yang jelas itu anak kita. Kalau bunda sayang nomor 1, nomor 2, tetap bunda tetap sayang juga kepada nomor 3. Datang cucu dari kota, datang tanggung, cucu siapa nih? Cucu siapa nih? Ya nak sukses lah, nak bertamu pak. Cucu siapa nih? Yang dimana tidak maaf, ingin nantunya. Tidak usah, biar mama saja memandikannya. Datang anak nanti boleh pak, buat cucunya pak. Siapa aku? Dia pulang berserak selemo, bunda berserak selemo pak jatuh, umur 2 tahun dah. Kadang bertuyuk lah sih masih kecil. Anak siapa aku? Tapi pulang. Padahal cucu ibu itulah aplikasi itu hati-hati bunda. Aku bunda je aplikasi dekat. Kalau sayang bunda sayang suruh. Kalau bermodal suruh. Jangan gara-gara itu nanti bunda teraniaya di masa tua. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bunda dalam beramal ini memang ada 3 tingkatannya. Yang pertama kita ini suka menampakkan amal ibadah kita. Dulu memang itu tidak bisa dipungkiri. Jagalah lama itu di tengah malam, dibangunkannya anaknya umur 6 tahun. Kakak, bangun kakak. Kenapa man? Mama masuk tahajud, videokan ya. Video lah mak sholat tahap, manggege kamera tu bunda. Udah mah tunggu dulu nih mama nih mau buat video nih. Nanti mama baca Al-Quran selembar baru kamu berhenti. Itu untuk mengege tangan anak selembar dibaca Al-Quran berpegang lu mah. Ngantuk leh. Maka ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya menampakkan amalan. Salahkah kita menampakkan amalan itu? Maka bapak ibu rahmatullah tidak salah. Tidak salah kita menampakkan amalan itu. Karena tingkat keimanan kita baru seperti itu. Tidak salah. Yang kedua, sum'ah bapak ibu rahmatullah. Suka dipuji. Bacakanlah pengurus amal makiro. Tak nampak bunda tu ya. 5 malam inyo yang menanggung ustaz tu. Subuh pun inyo pun menanggungnya. Atau masuk ceramah subuh dia. Inyo dia menanggungnya. Luar biasa, mantap ibu tu bersedekah. Dong, mulai dari salah satu jemaah bapak ibu rahmatullah, ibu kok tak tahu menang dia. Disampaikan kayak ibu bunda, tak nyangka kami bundanya baru tahu malam tadi itulah pengurus ngomong. Apa kata bunda? Ini bunda, rupanya apa kebutuhan masjid ini bunda rupanya yang menanggulanginya. Aduh, udah kita enak ampunnya. Ada sonang rasanya pak, sonang nanti lu pak. Tapi tidak dinampakkannya, tapi suka dipuji. Itu pengurus ada tidak ngomong mimbar tu bunda dia belinya. Itu tidak tahu orang buat tadi itu. Itu lebarnya senang hati kita ketika kita dipuji. Salahkah kita seperti itu bapak ibu rahmatullah? Tidak salah. Memang tingkat iman kita hanya seperti itu baru. Yang jelas kita beramal, berbuat saja. Yang ketiga, kalau mak bapak ibu awak diam, tidak menampakkan amalan, tidak sum'ah, kurang mencoba. Pak Pro, ya kan? Maaf, ya kan? Pak Pro kan musiku, itu jiku. Kau tak pernah ambil menengok Pak Pro berseluruh dari musiku. Itu sakit hati, walau Pak. Tutup muncul kamu benar. Muncul kamu kan? Itu yang hamba Allah Tuhan ampunya yang paling menyebut ampu aduhnya akan lewat bertanya kamu tersawi dan amalan ampu. Seperti itulah tingkatan amalan ibadah kita bapak ibu rahmatullah. Kita dia orang yang memancingnya.
Salahkah seperti itu? Tidak salah Bapak Ibu rahimahumullah. Karena tingkatan iman kita masih seperti itu. Makanya ikhlas dan riya itu bedanya tipis, setipis kulit bawang. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bunda jangan pernah menyepelekan amalan sekecil apapun. Bisa jadi amalan itulah yang membuat Allah sayang kepada kita di muka bumi ini. Yang kedua, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah merahasiakan dosa mana yang akan mendatangkan murka Allah itu dirahasiakan oleh Allah Bapak rahimahumullah. Amalan mana, dosa mana yang membuat Allah murka kepada kita itu semuanya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah menyepelekan dosa dan maksiat. Bisa jadi dosa yang kita lakukan itulah yang membuat Allah murka kepada kita ketika kita hidup di dunia ini, Bapak rahimahullah. Maka jangan sepelekan dosa sekecil apapun, Ibu Bapak rahimahullah. Makanya mungkin Bunda Bapak pernah mengetahui, sudah mendengar ada seorang perempuan sholatnya baik, puasanya baik, baca Al-Qur'annya baik, lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa engkau melaporkan perempuan itu? Ya Rasulullah, segalanya baik, cuma ciknya ya Rasulullah, muncungnya ya Rasulullah, muncungnya bentuk pelor Rambo. Setiap ini bercakap sakit hati Bapak. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Ada seperti itu. Kadang lembut dia bicara tapi menyakitkan hati kita Bapak Ibu. Tapi di situ ada siku bundanya melelot sekarang. Baik-baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang engkau laporkan kepadaku? Muncungnya ya Rasulullah. Maka jika itu yang benar kalian laporkan, maka dia min ahli nar. Perempuan itu adalah ahli neraka. Maka hati-hati Bunda. Jendek garawak bercakap kurang sakit hati. Makanya Muaz itu pernah bertanya dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dengan lisan orang bisa masuk ke dalam neraka? Maka Ibu Bapak rahimahullah, Rasul mengatakan, wahai Muaz, kebanyakan penduduk neraka itu mereka masuk disebabkan karena lidah mereka itu. Bahaya Pak lidah itu. Maka jangan Bapak Ibu menyepelekan lisan ini. Berbohong lidah, munafik lidah, sikap awak, menghina lidah, berprasangka tak baik lidah, semuanya lidah. Makanya Ibu Bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga ucapan kita. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam sudah selesai dibentuk oleh Allah dengan bentuk manusia yang sempurna, maka Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah iblis mulai mulutnya sampai ke dubur. Lalu setelah itu Ibu Bapak rahimahullah, dipukul-pukullah badan Nabi Adam. Untuk tembikar Bapak. Tembikar itu bahan keramik itu tembikar keras. Ternyata Ibu Bapak rahimahullah, kita ini tidak mudah dirasuki oleh iblis atau setan. Kita ini kuat sebenarnya Ibu Bapak rahimahullah. Maka setelah itu dimasukkanlah ruh oleh Allah mulai dari kepala. Makanya awak Ibu Bapak rahimahullah, ruh itu masuk dari kepala sampai ke kaki. Mati pun bisu awak. Tarik dari malaikat Israel itu dari kaki sekate sampai ke kepala. Makanya matu aku melalak kalau mati Bapak Ibu rahimahullah. Dia apa? Melalak kan tu dia Bunda no. Melolak. Umurnya melolak. Apa? Menyelam ya. Melotot. Melotot. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mati itu melotot, mata kita menghadap ke atas. Kenapa menghadap ke atas? Karena roh kita itu dicabutnya
terakhir di kepala guna waktu maka mana kedati Pak. Apa maknanya ruh itu mulai masuk dari kepala, jaga betul yang ada di kepala Pak. Mata kita jaga, mulut kita dijaga, pendengaran kita dijaga semuanya. Karena baik tidaknya kita itu tergantung kepala awak tu Pak. Kalau elok awak, eloklah segalanya. Tapi kalau tak elok itu apa rahmatullah, maka seluruhnya pun tak baik. Makanya Rasul pernah mengatakan satu buah pohon bisa membuat 1000 batang korek api. Satu buah pohon bisa membuat 1000 batang korek api. Satu batang korek api bisa membakar 1000 pohon. Maka jagolah. Maksudnya apa Bapak Ibu awak muda berprasangka yang tidak baik kepada orang lain. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kemaksiatan itu. Bisa jadi maksiat yang kecil itulah yang membuat Allah itu murka, tak sayang kepada kita hidup di dunia ini. Ada apa-apa di bininya naik Honda bu bapak ya Allah. Mulai dari Nangkaro sampai ke Panang, punya aku orang dari belakang mengajar tu. Apa kok tak tahu tapi bininya tahu bang abu orang mengajar bang. Cuba bang, bang siapa ni? Cuba bang naik begal mungkin begal koncang sampai kan. Sampai simpang Panang kan ada pembensin bapak ibu rumah sebelah kiri kan perbatasan Kampar itu berhentilah Pak dari itu. Langsung yang mengejar pun berhenti Bapak. Langsung diletak hendaknya di tangan kan, langsung ditanya ke pemuda itu, mengapa Pak mengejar bodoh? Kata Bapak kepada yang mengejar itu, Pak dari Nangka bukan Abu Kojo Bapak. Dompet bini apa? Tak ceria dan Pak. Pak, apa itu? Yang mengembalikan dompet Pak Ibu Rasulullah. Tapi awak berprasangka buruk, makanya hati-hati bunda. Tapi kan cerita bunda dia, itu malam itu kan pegang iyo. Intinya kita ini bunda, Pak, mudah berprasangka yang tidak lain. Makanya termasuk kaji gue Bapak Ibu bunda, kalau setiap hari awak dengan ceramah Ustaz Modang itu kajinya lama Bapak Ibu Rasulullah. Montu awak makan ondang. Kalau Ustaz Godang viral itu seperti kita makan rendang Bapak. Tapi kalau setiap hari bunda Pak makan rendang sakit juga kepala itu. Cobalah, ya kan? Cobalah bunda mulai dari berbuka, mulai awal Ramadan sampai hari itu rendang aja bunda makan. Sakit kepala awak Pak, naik tensi darah awak. Jadi maksudnya asal sekali bunda duitlah maco, duitlah lado kayu, asam duit, lado belacan. Itu pembuka seliru. Maksudnya Bapak Ibu Rahimahullah, kalau tiap bunda mau Ustaz Godang, dia lomak kakinya tapi dia taui yang lomak dia tidak lomak Bapak Ibu Rahimahullah. Perlu juga bunda menolong yang ceramah di SPDI. Aku sepodong sedoran, maka tidak salah, tak salah. Tapi kalau itu kita nggak tahu ya Pak, sakit juga kalau apa untuk kami yang tenang lulus S1 asuh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang Bapak rahimahullah jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi Allah murka dengan kita, termasuk merendahkan orang lain di Bapak rahimahullah. Ada dulu seorang pengusaha dari Jakarta pergi dia ke puncak Bogor Bapak Ibu rahimahullah. Sampai di puncak Bogor, dia numpang salat zuhur Pak. Ketika dia ngambil wudhu, dilihatnya yang nyapu itu anggaplah Bang John. Johnnya
Engkau kan dulu orang pintar, orang hebat di kampus. Kok bisa engkau menutup kerajaan engkau menyangkut pesoljinya? Senyum dia cenderung, dia kawan lamunya Pak. Kawan lamunya tuh, bosu di situ. Dia tidak disanggup, gua dia. Berapa gaji orang di pesolji, kau jadi tak menoloji. Mungkin juta. Dibilang kata nama Pak, akhirnya jodohin. Besok orang, pergilah ke Jakarta, temui yang bukit pusaranya. Ambo kaji, ambo tak musuh. Loket sampai ambo di Jakarta. Senyum je kawan dua, tak banyak itu. Bahkan bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solatlah bapak dari Jakarta ini, solat, selesai solat memasang sepatu. Nampaklah ada jemaah lain. Pak, bapak kenal tak dengan Pak Jodoh? Oh, kenal betul Pak. Itulah aku tak nyangku nyok begitu hidupnya. Kami itu segan dengan dia Pak. Kok segan? Hotel di Ratu-Ratu punya Indon. Lu punya Pak. Yang punya hotel itu dia rupanya. Tapi dia rendah hati. Langsung dipasang sepatu dapat. Tak tahu tuh mana kanan mana kiri dan komen dan kelambi langsung. Akhirnya di awal merendahkan orang lain. Jencang Pak, karena banyak menyapu musuhi. Itulah amalan dia. Bukan berarti orang menyapu begitu rendah. Ambo dulu dari musuhi dulu Pak. Ambo dulu dari masjid di Baitul Aras, Jalan Serikandi. Dari 2007 sampai 2015. Kamu ke situ kan? Cuma awak tak kenal lo kan itu. Yang gua tukang pogging dulu apa? Lalu diterima gua ada tukang pogging Ambul lah dulu. Cuma dulu Ambul jadi ustad deh, terus ada kok. Ada sayung gitu enggak. Jadi waktu ada pogging diterima tuh Ambul lah dulu. Tapi 2015 enggak lagi karena sudah berkeluarga gitu. Maka jangan pernah merendahkan orang lain bunda, termasuklah dari bapak. Kalau anak bunda yang gaji, sampailah. Enggak laku. Ambo di Wajageraha 2 3 cewek yang ambo tembak, 5 menolak. 5 orang menolak Pak. Ambo dari masjid itu, aku kan ini makan onak dan nya kan. Aduh, enggak. Itulah kadang-kadang hidup itu kan enggak tahu kita bunda. Dulu kita garing, sekarang kan enggak lagi. Nah, sekarang kita jadi suka kan gitu. Maka bunda cari nanti itu jangan lihat sekarangnya bunda, lihat progres ke depannya itu. Walaupun garing, tapi kalau yang tekun berhasil tuh. Amu yang tekun tuh maka alhamdulillah berhasil. Kata boleh dah moto sih kan, walaupun mau garing tuh, tapi yang boleh berkelompok tapi boleh moto sih. Begitu pun jangan tengok sekarangnya. Kalau ada hari ini anak bunda, anak bapak menikah langsung kayu, dipastikan harus doa ya doma. Pasti itu Pak. Tak ada orang menikah langsung kaya, tak ada. Tak ada. Cubalah bapak pikirkan dulu waktu bapak berpesta. Tak ada bapak langsung kaya. Berproses itu. Maka bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kemaksiatan. Bisa jadi dosa kecil, maksiat yang kecil itulah yang membuat Allah itu murka kepada kita. Kalau dosa besar Pak, kita tak akan melakukannya. Berjudi, minum khamar, berzina, tak mungkin. Ambo yakin apa itu tak akan pernah melakukan itu. Tapi dosa kecil seperti kita lewat di lapangan sepak bola. Kongko itu nampak ada Pak, tapi rumput tidak bisa kita pungkiri, pasti lengket di celana. Begitulah dosa kecil itu bunda. Maka hati-hati. Maka dosa kecil jangan pernah disepelekan. Yang ketiga, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jam berapa? 15 menit ya. Oke. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, Allah itu merahasiakan siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah di dunia, kita tidak tahu.
Allah merahasiakan siapa wali Allah di dunia ini. Allah merahasiakan itu kepada kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kalian merendahkan kaum lain. Bisa jadi kaum yang kalian rendahkan itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah awak merendahkan orang lain, ibu bapak rahimahullah. Makanya ibu bapak, kalau kita belum kenal dengan orang itu, jangan langsung kita menjas. Oh, orang ini baik. Wah, orang ini tak baik. Jangan, belum tentu bunda. Kenali dulu, baru kita bisa mengatakannya. Untuk bunda jawab dulu, pun kenal. Kan tak mungkin bunda langsung, pak tu baik. Pasti bunda kenali dulu bapak tu. Bang Jolko untuk apa, Bang Tony untuk apa, Bang Budi untuk apa. Kemudian bunda cari yang terbaik, ada lah Bang Jol. Itulah laki bunda sampai hari itu. Itu ibaratnya Bapak Ibu rahimahullah. Apapun seperti itu, janganlah merendahkan perempuan. Bisa jadi perempuan ini adalah kekasih Allah di muka bumi ini. Maka bunda, pak, jangan sekali-kali mengecewakan perempuan. Apa tu fitnah tu apa, berpikir apa, siapa orang yang pernah apa sakiti sampai apa begini. Nah, cuba tengok berapa nak gaji Ani, apa PHP, Fitri, iya PHP. Pandai lah pak tu, lah ceweknya pak guru rumah lainnya ke Batam apa kau? Di telepon dia Fitri tu bang. Amaknya kecek dia abang, jadi abang ke rumah. Aku nyapa kok 20 tahunnya lewat pak situ no. Mohon maaf dek, abang bukan yang terbaik bagi adik. Puji itu lagi dah pak, nampak kurus suruh pak. Itu kan bahaya, tobat lah pak. Makanya kalau tidak pun apa bisa sanggup satu, dia tambah lah. Gentleman aja pak. Dek, abang izin dek. Karena tak dapat izin, abang minta maaf. Gitu aja. Minta maaf. Oh sudah maksudnya, tidak ada izin, abang minta maaf deh. Nah, itulah. Makanya Bapak rahimahullah, jangan pernah kita itu merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu siapa kekasih Allah di muka bumi ini. Kita tak tahu Bapak rahimahullah. Akhirnya aku sampaikan tadi itu, kita seuzon kepada orang lain. Makanya iblis itu Bapak rahimahullah sebenarnya takut dia dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini seperti tembikar yang sangat keras. Tapi kenapa iblis itu masuk ke dalam tubuh kita? Karena ucapan kita. Itulah Bapak Ibu rahimahullah. Apa contohnya? Nah, misalnya ada pohon besar, lalu kita katakan pohon besar itu ada penunggunya. Maka ucapan kita itulah yang menguatkan iblis itu Bapak Ibu rahimahullah. Karena ucapan kita itu, maka bersaranglah dia di pohon besar itu. Itulah yang di hari anak muda kau keteguhan doa. Keteguhan itu apa? Keteguran. Wah, kalau sapu. Tak tegur kemana? Wah, itu tegur namanya tegur juga kan? Hati-hati. Apalagi contohnya? Misalnya di sungai, aku kan sungai opak tu kan. Kalau bunda mengatakan di siku dulu banyak hantunya, tompek uang membuang jin, tompek anak jin apa nama? Tompek uang jin buang anak misalnya. Maka yakin ibu, yakin dengan ucapan itu, iblis setan itu menjadi kuat dia Bapak Ibu rahimahullah. Tapi kalau kita yakin tidak, di siku ada hantu, di siku ada setan, di siku ada iblis, memang tak ada dia. Yang menguatkannya itu kita adalah iblis itu. Maka iman kita harus kuat Bapak Ibu rahimahullah. Maka sekuat apapun kita, maka tetap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama di zaman Khalifah Umar Bapak rahimahullah, ada satu kebiasaan di Mesir itu setiap tahun anak gadis harus dicelupkan ke Sungai Nil setiap tahun. Maka gubernur yang ada di Mesir itu melaporkan kepada Khalifah Umar. Ditulis di Khalifah Umar itu sebuah kertas, wahai sungai,
jika engkau mengalir karena Allah maka mengalirlah. Tapi jika engkau mengalir bukan karena Allah maka berhentilah mengalir. Di mabuk sore itu, dek gubernur itu lalu dicelupkanlah ke sungai Nil itu. Singkat cerita, Bapak rahimahullah, menyemburlah air itu. Kenapa? Karena masyarakat disitulah yang membuat jin iblis itu berkuasa. Apa kebiasaannya? Memasukkan gadis ke dalam sungai setiap tahun, dan itu kebiasaan itu dilakukan setiap tahun di Bapak rahimahullah. Maka hati-hati kita, jangan kita mengatakan hal seperti itu. Bisa jadi itulah yang membuat iblis itu kuat dengan kita. Di Jogja, Ibu Bapak rahimahullah, itu ada kebiasaan. Kebiasaannya seperti ini, Bapak rahimahullah. Setiap 1 kali setahun ada kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Dilepasnya seekor sapi berjalan di daerah itu. Maka ketika sapi itu buang maka berlomba-lomba masyarakat itu ngambil nya, Pak Ibu. Itu diambil, Pak, untuk obat. Sakit panunda, bunga anak awak, dan itu dilakukan setiap tahun, Pak. Pernahlah ditanya oleh seseorang, kenapa ini dilakukan? Ya, rupanya orang itu mengatakan ini kebiasaan Nabi Nuh alaihissalam dahulu. Rupanya, Pak, ada kebiasaan Nabi Nuh. Bukan kebiasaan Nabi Nuh, umat Nabi Nuh. Jadi selesai membuat kapal itu, Pak Ibu rahimahullah, ada umat Nabi Nuh. Apa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh? Selesai, Pak, datang ke kapal. Kurang ajar, Pak. Kapal segudang itu, Pak, bisa penuh dengan kotoran. Jadi, Pak, adalah orang tua sekolah bajalan nyonya Pak Ibu rahimahullah. Lah nampak di kapal itu songgo, banyak lah kotoran itu, Pak. Terpleset apa? Terpleset, Pak. Kenalah dengan kaki dia sakit itu. Hebatnya, Pak, ketika kena kaki itu sembuh, Bapak yang sesuka itu, Pak. Setelah sembuh, berlarinya ke bawah. Baik, woi, orang kampung kumpul kalau salah punya kumpul kan. Tahu nggak kalian selama ini ambil stroke-nya? Iya nih, akhirnya tengok lah sehat kaki yang belum. Kok bisa sehat, Pak? Duit masih banyak, nggak pernah minum. Lupa, Pak. Itu jadi obat. Maka umat Nabi Nuh itu, Bapak rahimahullah, bayangkan tingginya aja 60 hasta. 60 hasta itu kalau dibawa ke meter, Pak, 30 meter, Pak. Tinggi orang dulu. Berapa gudang itu, Pak? Untuk segudang drum, sebesar drum itu, Pak. Yang perlu obat itu lah ambil oleh ibu, rantang oleh dia. Kadang rantang. Rantang itu, Pak. Ada mengijar tahu kan enggak? Adi bolo mengijar supaya dicok kan dia angin tuh kan? Angin. Ada pakai jambu di bolo jambu. Jambu tahu bapaknya jambu? Udah tahu jambu? Atau kalau ada pesta itu pakai jambunya lupa masuk loh. Akhirnya Bapak rahimahullah bersih lagi kapal Nabi Nuh itu. Rupanya dari itulah orang itu membuat di Jawa itu. Bahaya itu, Pak rahimahullah. Jadi ibu itu sakit keperluan ambil lo ciko bawa. Tak boleh itu sirik, Bapak Ibu rahimahullah. Maka Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah merahasiakan di antara kita siapa yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu. Terakhir Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah itu merahasiakan kepada kita kapan kematian itu datang. Allah merahasiakan itu, Bapak Ibu. Memang ada nabi yang bisa melihat kita, namanya Nabi Adam. Jadi kalau bertanya uang lo ke apa, lo ke bunda, apa mukjizat Nabi Adam itu? Mukjizat Nabi Adam itu, bunda, bisa menengok umur umatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam ini, rohnya masuk ke dalam,
maka bercucuranlah umat Nabi Adam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman tua. Bercucuranlah rohnya. Ada satu yang bercahaya, lalu ditanya oleh Nabi Adam kepada Allah, wahai Allah, siapa roh yang bercahaya itu? Maka Allah mengatakan itu adalah Nabi Daud. Ditengok Nabi Adam, anak punya ya Allah, pendek, iya memang segitu. Kata Allah kepada Nabi Adam, bolehkah aku memberikan 40 umurku kepada dia? Beliau kalau orang ikhlas, maka diberikanlah oleh Nabi Adam 40 umurnya itu kepada Nabi Daud. Maka umur Nabi Daud itu cukup 100. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ilmu itu ada berawak, mungkin menggege awak maksud itu Pak. Menggege mak. Ente 3 bulan lagi nya, tertulis itu Pak. 90 bulan 90 hari. Sempat apa tahun itu dapat tahun apa? Seminggu lepaknya. Tak sampai ayam aja. Bahaya tu Pak. Tak lomak perasaan awak itu beribadah kau jawab. Tapi itu bunda dirahasiakan oleh Allah kepada kita. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi nyawa kita masih di kandung badan, selagi kita masih sehat, persiapkanlah amal ibadah kita sebelum kematian itu datang. Bendera putih itu hari ini datang di rumah kita, bisa jadi. Bendera putih itu datang di samping rumah kita. Bendera putih itu berada di belakang rumah kita. Bendera putih itu berada di samping kiri rumah kita. Suatu saat bendera putih itu akan datang menghampiri kita. Maka sebelum itu terjadi, maka beramallah dengan amalan yang baik, karena Allah merahasiakan kematian kepada kita. Mudah-mudahan 4 poin ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz